Halo Sobat Mahasiswa, selamat bertemu kembali di serial video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya. Dan chapter yang akan kita bahas kali ini adalah chapter atau bab 2 tentang konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Referensi utama materi ini adalah buku Cost Counting karya William K. Carter, edisi 14. Setelah Anda mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu mendefinisikan istilah cost object dan berbagai contoh yang relevan terkait dengan cost object. Yang kedua, menjelaskan istilah direct cost dan indirect cost. Yang ketiga, menjelaskan pertimbangan membentuk cost information system. Yang keempat, menjelaskan mengapa perhatian manajemen lebih banyak ditujukan pada ukuran kinerja non-keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, diharapkan Anda mampu menjelaskan bagaimana cost diklasifikasikan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu cost concept. Ada dua istilah yang saling berkaitan dan perlu Anda ketahui dengan jelas perbedaannya sebelum Anda mempelajari akuntansi biaya secara detail, tentu saja, yaitu istilah cost dan expense. Cost diterjemahkan dengan biaya, sedangkan expense diterjemahkan dengan beban. Penggunaan kedua istilah ini, biaya dan beban, sudah digunakan pula secara resmi di dalam standar akuntansi keuangan dan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Apakah definisi dan perbedaan keduanya? Mari kita lihat. Yang pertama, cost atau biaya secara umum adalah pengorbanan ekonomis yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dan melindungi manfaat atau benefit ekonomis. Dan kalau Anda lihat di laporan keuangan, cost ini tersaji di neraca atau laporan posisi keuangan, statement of financial position, pada sisi aset. Atau dengan bahasa yang sederhana, kalau Anda lihat neraca di sisi sebelah kiri atau sisi aset, maka seluruhnya adalah cost. Sedangkan expense atau beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis disebut dengan expired cost, itu adalah expense. Dan expense ini, kalau Anda perhatikan laporan keuangan, tersaji di laporan laba rugi atau income statement, di mana expense akan mengurangi pendapatan untuk menentukan berapa income atau net income yang diperoleh oleh perusahaan. Dapat kita simpulkan bahwa semua beban atau expense adalah cost, sedangkan tidak semua biaya adalah beban. Sehingga Anda bisa simpulkan bahwa expense adalah bagian dari cost. Atau tadi kalau Anda lihat slide sebelumnya, expense adalah expired cost. Kalau Anda perhatikan penggunaan istilah-istilah yang lazim di dalam akuntansi, khusus akuntansi biaya, cost atau biaya ini dipakai untuk istilah-istilah sebagai berikut: direct cost, prime cost, conversion cost, indirect cost, fixed cost, variable cost, sunk cost, controllable cost, product cost, period cost, joint cost, estimated cost, standard cost, out of pocket cost. Ini adalah istilah-istilah yang akan Anda temukan nanti ketika kita akan membahas lebih detail di chapter-chapter berikutnya, maupun sebagian ada di chapter ini. Sedangkan istilah beban atau expense biasanya akan digunakan untuk selling expense, marketing expense, administrative expense, wage expense, utility expense, salary expense, dan depreciation expense. Jadi kalau Anda yang sudah mempelajari pengantar akuntansi, Anda tidak istilah-istilah ini menjadi istilah yang lazim dan tidak asing bagi diri Anda. Apa yang dimaksud dengan cost object atau objek biaya? Apapun jenis kegiatan atau item yang biaya-biaya diakumulasikan, dikumpulkan, dan diukur, measures, adalah cost object. Atau dalam bahasa yang sederhana adalah apapun yang menyerap biaya disebut dengan cost object. Apa saja bentuk cost object?
Yang pertama adalah produk atau barang. Anda tahu bahwa setiap barang memiliki harga dan di dalamnya mengandung cost. Ada biaya-biaya yang terserap di sana karena untuk menghasilkan satu produk atau barang tentu saja terdiri dari banyak biaya-biaya. Bisa juga dalam bentuk kelompok barang. Kalau Anda perhatikan di pasar, di supermarket, Anda bisa membeli satu produk, bisa membeli beberapa produk yang kelompok. Misalkan Anda membeli satu karton minuman air mineral, misalkan, itu kelompok barang. Bisa juga berupa pesanan pelanggan. Nanti akan kita bahas detail di job order. Bisa dalam bentuk kontrak, lini produksi. Proses juga merupakan objek biaya karena proses menyerap biaya. Kemudian departemen adalah unit-unit yang ada di dalam pabrik biasanya. Kemudian divisi, proyek maupun tujuan strategis. Ini adalah contoh-contoh objek biaya atau cost object. Seberapa mampu biaya dapat ditelusuri atau traceability ke dalam objek biaya merupakan hal yang penting dan diperlukan baik pada industri manufaktur maupun industri jasa. Nanti di chapter berikutnya Anda akan mengetahui bagaimana cara melakukan penelusuran atas biaya. Penelusuran biaya akan menentukan seberapa baik, seberapa andal, dan seberapa objektif hasil dari pengukuran biaya itu sendiri. Hal ini akan berdampak pada ketepatan manajemen dalam pengambilan keputusan biaya. Kita masuk ke materi berikutnya tentang sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi biaya yang komparatif atau dapat diperbandingkan dan sistematis, serta analisis biaya mengenai cost dan profit sangat dibutuhkan oleh manajemen, khususnya untuk menentukan capaian profit, menentukan target masing-masing departemen, mengevaluasi tingkat efektivitas pabrik, menentukan kesuksesan atau kegagalan secara tepat, mengidentifikasi dan memilih strategi, dan memutuskan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam organisasi. Jadi kalau Anda perhatikan, sebenarnya hal-hal ini adalah hal yang biasa atau lazim menjadi sebuah target dari manajemen, dan akuntansi biaya akan membantu manajemen. Sistem informasi akuntansi biaya juga akan mensupport manajemen dalam bentuk data dan informasi. Sistem informasi akuntansi biaya harus menggambarkan kewenangan tiap divisi sehingga para manajer dapat dimintai pertanggungjawabannya, atau lebih tepat kita gunakan istilah akuntabilitasnya. Ingat di chapter sebelumnya bahwa akuntabilitas adalah dari subordinat kepada manajer, dari bawahan kepada atasan. Meskipun catatan akuntansi tidak menyediakan semua informasi penting yang dibutuhkan oleh manajemen, namun akuntan yang ditugaskan untuk mendesain sistem ini harus mengetahui bagaimana karyawan digaji, bagaimana inventory dikelola, bagaimana peralatan dibiayai, berapa kapasitas kemampuan mesin, serta informasi-informasi lain yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Ini adalah informasi-informasi, beberapa informasi yang diperlukan bagi para akuntan ketika mereka diminta untuk mendesain sistem informasi akuntansi biaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi biaya selain yang tadi dibahas, diantaranya juga adalah bagan organisasi. Bagan organisasi adalah satu gambaran tentang bagaimana struktur organisasi yang ada atau terdapat pada satu perusahaan, dari pimpinan yang tertinggi sampai pimpinan yang terendah. Dari sana kita bisa mengetahui sistem pertanggungjawaban maupun akuntabilitas yang ada di perusahaan tadi. Yang kedua adalah Electronic Data Processing atau EDP. Tentu saja dengan perkembangan IT yang saat ini sangat masif, kita membutuhkan satu pemrosesan data secara elektronik. Karena apabila Anda menggunakan secara manual pada perusahaan menengah ke atas, tentu saja Anda akan mengalami kesulitan. Berbeda dengan pada perusahaan kecil. Kemudian yang ketiga adalah sensitivitas terhadap perubahan metode.
Artinya ketika Anda akan mendesain satu sistem informasi, Anda pun juga harus memperhatikan apabila atau dampak sistem informasi yang Anda desain tadi terhadap satu perubahan-perubahan metode, atau apabila terdapat perubahan-perubahan metode akuntansi misalkan, maka Anda juga sudah harus mengakomodasi sistem informasi perubahan tadi terhadap sistem informasi yang Anda desain. Dan yang keempat adalah ukuran kinerja non keuangan. Kalau Anda belajar di manajemen strategik, secara umum ada dua jenis ukuran. Ada ukuran kinerja keuangan, itu yang dibahas oleh akuntansi karena akuntansi bicara tentang aspek-aspek keuangan, dan ada ukuran kinerja non keuangan. Contohnya adalah produktivitas pegawai misalkan. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu klasifikasi biaya atau cost classifications. Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengetahui pengelompokan data biaya. Cara yang lazim untuk mengelompokkan biaya adalah dengan mengkaitkannya pada produk, volume produksi, departemen produksi, proses produksi, cost centers atau subdivisi. Bisa juga ke periode akuntansi, bisa juga ke keputusan, tindakan, atau bahkan evaluasi. Ini merupakan cara lazim yang dipakai oleh banyak akuntan untuk mengelompokkan biaya. Mari kita lihat satu persatu. Biaya dikaitkan dengan produk. Dua istilah yang lazim dipakai pada pengklasifikasian biaya dikaitkan dengan produk adalah manufacturing cost dan commercial expenses. Anda bisa lihat di sini digunakan dua istilah yang berbeda. Untuk manufacturing adalah cost, sedangkan commercial adalah expenses. Mengapa? Anda bisa lihat di pembahasan sebelumnya tentang perbedaan cost dengan expense. Sehingga Anda bisa simpulkan bahwa expense ini adalah cost yang sudah expired dan dia ada di sisi laporan laba rugi, sedangkan cost ada di sisi neraca. Bisa juga di sisi laba rugi, namun dia belum menjadi expense. Anda hafalkan istilah manufacturing cost karena istilah ini akan kita pakai di materi-materi berikutnya. Apa saja contoh manufacturing cost? Yang pertama adalah direct materials, yang kedua direct labor, yang ketiga factory overhead, yang keempat indirect materials, dan yang kelima indirect labors. Direct material adalah bahan baku langsung. Direct labor adalah upah langsung. Factory overhead atau adalah biaya umum, atau ada yang nyebutnya dengan biaya lain-lain, nanti kita bahas. Kemudian indirect material adalah bahan baku tidak langsung, dan indirect labor adalah upah buruh tidak langsung. Ini akan kita bahas lebih detail di chapter-chapter mendatang. Sedangkan commercial expense adalah marketing expenses, administrative expense, dan lain-lain sebagainya. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan produk. Ada direct, masih di produk. Kalau kedua jenis ini, manufacturing cost dan commercial expenses, kalau divisualisasikan hubungannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada direct materials, ada direct labors. Direct material ditambah dengan direct labors disebut dengan prime cost. Ini juga Anda hafalkan karena kedua istilah ini, direct material, direct labor, dan ditambah satu lagi istilah, berarti ada tiga istilah prime cost. Ini akan kita pakai di chapter-chapter berikutnya. Jadi direct material ditambah dengan direct labor adalah prime cost. Kemudian ada indirect material, kemudian indirect labor, dan other indirect costs atau biaya tidak langsung lain-lain. Apabila ditambahkan, keseluruhannya ini adalah factory overhead. Sehingga ada yang menyimpulkan secara sederhana bahwa apabila ada biaya produksi selain direct material dan selain direct labor, maka dia adalah factory overhead. Jadi factory overhead adalah biaya selain direct material dan selain direct labor, direct material dan direct labor. Prime cost ditambah dengan factory overhead disebut dengan manufacturing cost. Sehingga Anda sudah memahami saat ini bahwa manufacturing cost adalah direct material ditambah direct labor atau disebut dengan prime cost ditambah dengan factory overhead.
Kemudian ada marketing expense di sini, ada administratif, general expenses dan sebagainya. Kita sebut dengan commercial expenses, dan selisih atau maaf manufacturing cost ditambah dengan commercial expense adalah total operating cost. Klasifikasi biaya yang kedua adalah klasifikasi biaya dikaitkan dengan volume produksi. Yang pertama adalah variable cost, yang kedua fixed cost, dan yang ketiga semi variable cost. Variable cost atau biasa disebut dengan biaya variabel, kemudian fixed cost disebut dengan biaya tetap, dan semi variable cost kita terjemahkan dengan biaya semi variabel. Ini akan dibahas detail di chapter berikutnya. Kurang lebih secara umum dulu, variable cost contohnya adalah supplies, fuels, bahan bakar, small tools, alat-alat kecil. Fixed cost, biaya tetap, contohnya adalah salaries of production executive, biaya gaji manager eksekutif di bagian produksi. Kemudian depresiasi. Sedangkan semi variable cost contohnya adalah inspection, cost department services, water, heat, light, and power, biasa disebut dengan utilitas atau utility. Apakah variable cost, apakah itu fixed cost, dan semi variable cost akan dibahas di chapter berikutnya. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan departemen produksi dan departemen lainnya, bisa berupa producing and service department. Jadi nanti Anda akan juga mengetahui bahwa ada dua klasifikasi besar di dalam departemen. Departemen adalah bagian yang istilah yang kita gunakan untuk menyebutkan bagian yang ada di sebuah pabrik. Jadi ada producing department dan ada service department. Kemudian ada istilah common cost dan joint cost. Ini juga akan dibahas pada chapter khusus. Secara umum, common cost adalah biaya atas penggunaan fasilitas atau jasa oleh dua atau lebih kegiatan, dan joint cost terjadi pada saat pembuatan suatu produk namun kegiatan tersebut juga menghasilkan satu atau lebih produk lain. Nanti ada chapter khusus membahas tentang joint cost. Berikutnya adalah biaya dikaitkan dengan periode akuntansi. Istilah ini sudah dikenal bagi Anda yang mempelajari akuntansi biaya atau bahkan akuntansi pengantar, termasuk di akuntansi keuangan menengah. Ada istilah capital expenditure dan revenue expenditures. Capital expenditures diharapkan memiliki manfaat jangka panjang dan umumnya dicatat sebagai assets. Ini yang disebut dengan cost sebenarnya. Jadi ini pendekatan cost atau cost approach, dan ada yang nyebutnya dengan asset approach. Dan kemudian revenue expenditures, manfaat dirasakan pada tahun berjalan dan dicatat sebagai expenses. Disebut dengan expense approach atau nyebutnya dengan revenue approach. Jadi kalau Anda perhatikan di akuntansi keuangan menengah khususnya, Anda mengenal ada istilah asset approach, itu adalah capital expenditures, dan kemudian ada revenue approach atau expense approach, boleh sebut begitu, ini adalah revenue expenditures. Kemudian biaya juga bisa diklasifikasikan dikaitkan dengan keputusan, tindakan, dan evaluasi. Contoh-contoh biaya yang terkaitkan dengan keputusan, tindakan, dan evaluasi adalah differential cost, biaya pembeda atau biaya perbedaan. Ada marginal cost, biaya marginal. Kemudian ada incremental cost, biaya peningkatan. Ini juga akan dibahas di chapter tersendiri. Ada istilah out of pocket cost, yaitu biaya yang keluar langsung dari kantong Anda, out of pockets, di mana ketika sudah keluar tidak bisa dikembalikan. Kemudian ada sunk cost, biaya biaya tenggelam. Artinya kalaupun ini hampir mirip dengan out of pocket cost, meskipun ada perbedaannya. Sunk cost itu juga biaya yang ketika Anda keluarkan tidak bisa Anda kembalikan kembali karena dia sudah tenggelam, sunk. Kemudian ada opportunity cost biaya kesempatan. Ini adalah satu istilah yang dipakai untuk menggambarkan kesempatan yang hilang karena Anda memilih suatu keputusan tertentu. Juga akan dibahas di chapter-chapter mendatang. Dan ada avoidable, dapat dihindari, dan unavoidable cost, jadi biaya yang dapat dihindari dan biaya yang tidak dapat dihindari. Ini adalah istilah-istilah yang sekedar untuk mengenalkan terlebih dahulu karena ini masih chapter-chapter awal, dan
Istilah-istilah kos ini jangan Anda tidak usah khawatir, istilah-istilah ini Anda akan mendapatkannya atau lebih pembahasan lebih detail akan ada di chapter-chapter berikutnya. Demikian pembahasan pada bab 2 kali ini, karena ini memang merupakan pengantar saja. Pembahasan detail Anda bisa ikuti di pembahasan pada bab-bab berikutnya. Dan jangan lupa Anda kerjakan home assignment yang diberikan oleh dosen Anda. Terima kasih, sampai bertemu lagi di chapter atau bab berikutnya.